Pemirsa, libur panjang Muharram membuat volume jalan tol menuju Puncak Bogor mengalami kemacetan. Untuk mengatasi hal tersebut, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengeluarkan imbauan kepada Dinas Perhubungan untuk menghentikan sementara operasional angkutan kota dan pedesaan di wilayah Cisarua dan sekitarnya selama akhir pekan ini. Dalam pernyataan yang disampaikan melalui akun Instagram resminya pada 28 Juni 2025, Deddy Mulyadi menghimbau para sopir angkot untuk kembali ke rumah dan menghabiskan waktu dengan keluarga masing-masing. Ia juga menyampaikan akan mengganti uang saku selama para sopir angkot tidak beroperasi pada Senin mendatang. Libur panjang, volume kendaraan meningkat di puncak, terjadi kemacetan kemarin. Untuk itu, karena orang liburan itu untuk menikmati kebahagiaan, tidak boleh stres, saya menginstruksikan pada seluruh jajaran Dinas Perhubungan agar angkutan kota, angkutan pedesaan yang biasa beroperasi di wilayah Cisarua, Puncak, dan sekitarnya hari Sabtu ini untuk tidak beroperasi, dan hari Minggu besok. Bagaimana uang sakunya? Hari Senin nanti kita akan bantu, karena seluruh nomor rekening para sopir yang langganan beroperasi di wilayah tersebut sudah ada di kami. Untuk itu saya menghimbau pada seluruh para sopir angkot, sopir angkutan pedesaan yang beroperasi di wilayah Puncak Bogor hari ini kembali ke rumah, tidak beroperasi, tinggal bersama keluarga, dan seluruhnya hari Senin kami akan berkirim uang sakunya untuk pengganti libur hari Sabtu dan hari Minggu. Dan semoga dengan kebijakan ini Puncak kembali tidak macet. Salam hormat semuanya. Kebijakan ini diberlakukan sebagai langkah antisipatif terhadap potensi kemacetan parah yang terjadi di kawasan Puncak saat momentum libur panjang. Deddy berharap dengan berkurangnya jumlah kendaraan umum yang beroperasi, arus lalu lintas di wilayah tersebut dapat berjalan lebih lancar, dan masyarakat yang tengah menikmati masa libur bisa melakukannya dengan tenang dan tanpa stres. Demikian laporan, Java TV melaporkan. Masih di Breaking News pemirsa, bencana tanah longsor kembali melanda di wilayah Kabupaten Garut. Peristiwa ini menyebabkan jalur utama yang menghubungkan Garut dan Tasikmalaya untuk sementara tidak dapat dilalui. Longsor terjadi pada Sabtu 28 Juni 2025 tadi, pada sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, tepatnya di Kampung Cikakung, Desa Sukamaju, Kecamatan Cilawu. Camat Cilawu Anas Aulia Malik turun langsung ke lokasi kejadian sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat untuk memantau kondisi dan proses penanganan. Saya Anas Aulia Malik, Camat Kecamatan Cilawu. Hari ini sekitar jam 8 pagi saya berada di lokasi Kampung Cikakung, Desa Sukamaju, Kecamatan Cilawu, di mana tadi pagi sekitar jam 6.30 terjadi longsor yang mengakibatkan dan menutup lalu lintas jalan antara Garut Tasik. Oleh karena itu kami sekarang sedang berusaha dengan masyarakat, dengan unsur BPBD, dengan TNI Polri, kemudian dari unsur masyarakat semua, sedang melaksanakan normalisasi jalan Garut Tasik. Oleh karena itu mohon izin pimpinan ini melaporkan untuk sementara jalur Garut Tasik belum bisa dilalui. Kasat Lantas Polres Garut Ibtu Aang Andi Suhandi memberi himbauan bahwa arus lalu lintas menuju Tasikmalaya sementara dialihkan melalui jalur alternatif menyusul terjadinya longsor yang menutup akses utama. Upaya-upaya kami dari Satlantas Polres Garut melakukan himbauan melalui media sosial dan langsung turun ke lapangan serta melaksanakan pengalihan arus lalu lintas, di mana dari perempatan Sukadana yang dari arah Garut menuju Tasik kami alihkan melalui jalur Wanaraja, Limbangan dan Malangbong sehingga bisa melanjutkan ke Tasik Kabupaten. Demikian dilaporkan dari TKP Cilawu Kabupaten Garut.
Proses evakuasi dan pembersihan material berupa tanah dan batu masih berlangsung dan akan terus dilanjutkan hingga jalur dapat kembali difungsikan. Berdasarkan laporan sementara tidak ditemukan adanya korban jiwa. Namun kerusakan beberapa fasilitas umum di sekitar lokasi masih dalam proses pendataan. Belum ada kepastian kapan jalur tersebut akan kembali normal. Kondisi cuaca yang mendung serta tanah yang masih labil menjadi tantangan tersendiri bagi tim penanganan di lapangan. Demikian laporan, Java TV melaporkan. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur wilayah Ampel Gading menyebabkan longsor di Jalan Dusun Taman Sari, Desa Tirtomarto, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang. Akibat kejadian tersebut, akses utama yang menghubungkan Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang sempat tertutup total. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan, mengungkapkan bahwa longsor terjadi di tebing pinggir jalan raya dan membawa material berupa tanah dan kayu hingga menutup badan jalan. Menurut laporan awal, ketinggian tebing yang longsor diperkirakan lebih dari 10 meter. Sadono menjelaskan jalur nasional yang tertutup longsor itu kini sudah mulai ditangani. Pihak Balai Besar Pekerjaan Umum telah mengerahkan alat berat ke lokasi untuk mempercepat proses pembersihan material longsor. Selain itu, BPBD Kabupaten Malang juga mengirimkan 1 unit truk tangki untuk membantu proses pembersihan sisa material longsor yang menutupi jalan. Sadono memastikan bahwa saat ini akses jalan penghubung antara Kabupaten Malang dan Lumajang sudah bisa kembali dilalui kendaraan setelah proses pembersihan selesai dilakukan. Demikian laporan, Java TV melaporkan. Masih di Breaking News, pemirsa, kemacetan lalu lintas dilaporkan terjadi di Jalan Keadilan, kawasan Rangkapan Jaya Baru, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok. Sejumlah pengendara mengaku mengalami keterlambatan akibat antrean kendaraan yang tersendat. Kemacetan terjadi pada Sabtu pagi pada sekitar pukul 8:10 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan keterangan warga dan pengguna jalan, kepadatan arus lalu lintas diduga dipicu oleh kegiatan hajatan warga yang berlangsung di salah satu sisi jalan. Tak hanya tenda dan perlengkapan acara yang memakan badan jalan, namun suara ledakan dari petasan yang dinyalakan turut mengganggu konsentrasi pengemudi dan memperlambat laju kendaraan. Kemacetan ini menimbulkan antrean cukup panjang, khususnya bagi kendaraan yang datang dari arah Jalan Raya Sawangan menuju Margonda. Banyak pengendara terpaksa mencari jalur alternatif untuk menghindari titik kemacetan tersebut. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak berwenang terkait izin penggunaan jalan untuk kegiatan masyarakat di kawasan tersebut. Demikian laporan, Java TV melaporkan.